Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah Isya, tarawih dan zikir yang Allah muliakan, mengawali ceramah singkat di malam hari ini, mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kita berdoa di bulan Sya'ban, ya Allah berkati kami di bulan Sya'ban dan sampaikan umur kami ke Ramadan. Dan alhamdulillah Allah ijabah doa kita, Allah sampaikan umur kita ke Ramadan, dan bahkan 2 hari sudah kita tunaikan. Dan yang kedua, kenapa kita mesti banyak bersyukur dalam kondisi saat ini? Banyak tempat di Indonesia, bahkan belahan dunia, nggak bisa menaikkan tarawih, qiyamul lail itu berjamaah di masjid karena kondisi COVID-19 atau virus corona. Namun kita alhamdulillah kita masih menunaikan qiyamul lail berjamaah. Maka ini perlu banyak-banyak kita syukuri. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Yang pertama, menunaikan ibadah Ramadan dengan sempurna, dan yang kedua, melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Bapak, Ibu yang saya hormati, kalau pertanyaannya bagaimana kita menaikkan ibadah Ramadan di syahr Ramadan ini, maka di malam hari ini kita lihat sisi fikihnya. Nanti insya Allah pada waktu ketemu sisi akhlaknya dan juga amalan-amalan yang Rasulullah ajarkan tak kala datangnya Ramadan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183 semua kita ini hafal. Ketika Allah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka ini ayat perintahkan bahwa setiap orang muslim, orang mukmin itu wajib berpuasa. Maka dalam kajian ini, siapa saja yang wajib tadi? Yang pertama orang muslim, yang kedua dia berakal, artinya gak wajib puasa bagi orang-orang yang gila, yang hilang akalnya, yang mabuk maupun yang pingsan. Dan yang ketiga balik, orang yang cukup umur atau balik, itu yang wajib. Namun yang mayyiz, anak yang umur 7 tahun, 8 tahun sampai dia balik, itu sah puasanya. Namun anak itu belum wajib untuk berpuasa. Jika mau dia puasa, puasanya sah. Dan yang ketiga, bagi kaum perempuan, dia suci dari haid dan nifas, maka dia juga wajib untuk menaikkan ibadah Ramadan. Dan yang terakhir, al-qadiruna alaihi, orang-orang yang mampu menaikkan ibadah puasa. Lantas bagaimana Rasulullah menaikkan ibadah puasa? Kajian fikih yang pertama, hadis dari Aisyah itu menjelaskan, man lam yubayyin asyama fala siyama lahu. Barang siapa yang belum berniat untuk berpuasa, maka tidak sah puasanya. Maka makna yubayyin dalam hadis ini adalah iqa'un niyah lailan, berniat itu di malam hari. Para ulama mazhab, semua mazhab sepakat bahwa orang yang beribadah Ramadan itu, yang mau puasa itu perlu niat. Hanya saja para imam mazhab berikhtilaf apakah dia rukun atau syarat. 3 mazhab menempatkan dia syarat, Imam Asy-Syafi'i menempatkan itu rukun. Yang kedua, para imam mazhab juga berikhtilaf tentang niat ini. Apakah ketika kita makan sahur itu sudah anggap niat atau belum? 3 mazhab mengatakan ketika orang bangun sahur, dia makan sahur, dia minum, itu sudah niat. Namun Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa itu belum niat.
Yang ketiga, kapan kita ini berniat? 3 mazhab mengatakan bahwa setiap malam kita ini berniat. Namun Imam Malik dalam mazhab Al-Maliki membolehkan kita ini berniat begitu masuk Ramadan, niat terus. Nawaitu shauma Ramadan hadhihi sana lillahi ta'ala. Niatnya langsung 1 bulan penuh. Lantas yang mana yang kita ambil dalam berniat? Kita ambil semuanya. Tak kala masuk Ramadan berniatlah. Nawaitu shauma Ramadan hadhihi sana lillahi ta'ala. Tujuan berniat untuk puasa Ramadan di tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala. Itu niat kita ambil 1 bulan penuh. Yang kedua kita amalkan lagi. Setiap malamnya kita kembali berniat untuk puasa esok hari. Maka jika lupa satu malam, nggak bangun sahur satu malam, maka niat itu tertutupi dengan niat yang ada di awal bulan. Kaum muslimin muslimat rahimahumullah. Yang kedua yang Nabi ajarkan, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Ambillah sahur, makanlah makan sahur. Dalam sahur itu ada keberkahan. Maka sunnahkan juga kita ini kalau mau puasa Ramadan itu sahur. Dan sunnahnya takhir sahur, mengakhirkan sahur. Kapan waktu sahur itu? Kita fikih menjelaskan nisful laili ila tulu'il fajr. Sahur itu dimulai pertengahan malam sampai terbitnya fajar yang kedua. Kapan terbitnya fajar yang kedua itu? Itulah waktu subuh. Namun kita sunahkan mentakhirkan. Kapan mengakhirkannya? Seorang sahabat Zaid bin Sabit mengatakan, mencerita, kunna tersahar ma'anai. Kami sahur bersama Nabi. Zaid bin Sabit. Summa shalaina al-fajr. Lantas kami sholat subuh. Lantas Zaid bin Sabit ditanya, berapa jaraknya antara sahur itu dengan sholat subuh? Zaid bin Sabit menjawab, 50 ayat. Bacaan Al-Quran 50 ayat. Maka tidak ada ketentuan waktunya, mesti 20 menit sebelum subuh, mesti setengah jam sebelum subuh. Namun Imsakiyah itu menempatkan 10 menit sebelum subuh itu untuk jaga-jaga. Supaya apa? Jangan sampai pas lagi makan azan subuh. Kalau makannya pas lagi mengunyah ini terkunyah pula cabai, azan subuh. Ketika azan berkumandang, maka minum air membatalkan puasanya. Maka diambillah imsak itu 10 menit sebelum subuh untuk jaga-jaga, jangan sampai makannya itu di waktu subuh. Maka inilah waktu sahur tadi mengakhirkan sahur merupakan sebuah sunnah. Di hadis yang lain Rasulullah juga menjelaskan, min akhlaqil mursalin, di antara akhlak-akhlak para rasul. Yang pertama takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Dan yang kedua qailulah bin nahar, tidur di siang hari. Dan tidur itu yang sedikit untuk apa? Mengumpulkan tenaga biar kuat untuk bangun di malam harinya. Maka para orang yang berpuasa disunatkan dia setelah zuhur itu tidur sejenak untuk mengumpulkan tenaga untuk bangun di malam harinya. Yang sunnah juga yang ketiga adalah orang-orang berpuasa itu takjilul futur, menyegerakan ini berbuka puasa. Makna menyegerakan berbuka puasa bukanlah bermakna bahwa kita berbuka sebelum azan maghrib. Namun Nabi menjelaskan dari hadis Maimunah dan Aisyah mengatakan bahwa annan nabiyya yaqra siyamahu qabla an yusalliya. Nabi berbuka puasa sebelum menunaikan salat maghrib. Maka makna mendahulukan atau mengajukan atau memadukan itu berbuka puasa dilakukan sebelum salat maghrib. Ini yang Allah amalkan. Dan selanjutnya juga bahwa dakwatus shaim la turad. Kata Rasulullah, doanya orang-orang berpuasa itu tidak ditolak. Kalau begitu yang berpuasa perbanyaklah doa, termasuk tak kala berbuka puasa. Rasulullah hadis yang kuat yang oleh Imam Daud dan Imam At-Tirmizi, ketika berbuka puasa apa yang dibaca?
zahabal dhama'u. Setelah minum air, bacalah zahabal dhama'u, hilanglah dahaga. Wabtallatil ardh, basahlah semua urat-urat yang ada dalam tubuhnya. Wasabatal ajru insyaallah, maka Allah akan memberikan pahalanya ganjaran bagi orang-orang yang berpuasa. Inilah hadis yang kuat tentang doa yang kita baca tak kala berbuka puasa. Lalu bagaimana Ustaz? Yang kalian mau baca apa itu? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala sakatu rahmatika ya arhamar rahimin. Ini hadis mursal. Makna hadis mursalnya, hadis ini putus sampai ke tabi'in. Artinya tidak ada sahabat yang meriwayatkan, dan bahkan juga hadis ini nggak sampai ke Rasulullah. Maka hadis yang kuat, doa yang kita baca tak kala berbuka puasa tadi, saya ulangi, zahabal dhama'u wa qallatil aruqu wa sabatal ajru insyaallah. Inilah yang kita lakukan setiap harinya. Kaum muslimin, muslimat sidang jamaah tarawih yang saya hormati, Al-Quran juga menyambut bahwa perintah kita ini untuk beribadah di Ramadan. Artinya tak sah kita ini berpuasa Ramadan kalau belum masuk Ramadan. Namun begitu juga menjelaskan berapa hari kita ini wajib puasa Ramadan. Dalam hadis yang kuat menjelaskan asyhadu hakada hakada wa hakada. Nabi memberikan isyarat bulan Ramadan itu 3 kali 10, artinya jumlahnya 30 hari. Di hadis itu juga Nabi jelaskan lagi bahwa jumlah bilangan Ramadan itu 29 hari. Kalau begitu Ramadan tahun ini, kalau kita misalnya, maka jumlahnya 30 hari penuh. Ini jumlah Ramadan. Selanjutnya, Allah yang Maha Bijak, Allah yang Maha Arif juga menyampaikan bahwa wa man kana minkum maridan aw ala safarin. Adapun awak-awak yang sakit ataupun yang bermusafir, maka orang ini dibolehkan berbuka puasa di Ramadan, namun dia mengganti puasanya itu atau mengqadha puasanya di luar Ramadan. Pertanyaannya, sakit yang bagaimana? Sakit yang memungkinkan orang itu melakukan puasa di Ramadan. Sakit kalau dia berpuasa akan menambah sakitnya, maka orang ini boleh berbuka di Ramadan wa alaihi qada, dan mengqadha di luar Ramadan. Dan yang kedua, orang-orang yang bermusafir. Kapan orang yang musafir yang boleh dia berbuka di Ramadan? Apakah boleh kita berangkat ke Banda Aceh dan kita boleh berbuka puasa di Ramadan? Maka semua mazhab, semua ulama sepakat mengatakan bahwa orang-orang yang boleh berbuka puasa dan dia karena musafir yang jaraknya sama dengan musafir boleh mengqashar sholat. Kalau begitu, jarak yang boleh kita ini mengqashar sholat itu 89 km. Maka ada jarak musafir yang dibolehkan kita ini berbuka puasa di Ramadan. Namun di penghujung ayat itu Allah memberikan suatu ungkapan, wa antasumu khairul lakum. Engkau sakit namun mampu berpuasa, puasalah. Engkau bermusafir namun mampu berpuasa, maka puasalah. Itu lebih baik, kata Allah. Adapun orang-orang yang tidak mampu, maka Allah coba dalam ayat ini, wa 'alal ladzi yutiqunahu, bagi mereka-mereka yang tidak mampu berpuasa. Yang tidak mampu yang pertama karena orang tua sekali, sehingga orang tua ini tidak mampu berpuasa. Dan yang kedua, orang yang sakit berat, yang tidak mungkin sembuh, maka orang ini juga tidak diwajibkan berpuasa, cukup membayar fidyah. Fidyah itu ta'am miskin. Pertanyaannya, berapa fidyahnya? Dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab punya Imam An-Nawawi, beliau mengatakan bahwa fidyah puasa itu minimal kita keluarkan 675 gram. Sehari nggak puasa, keluarkan 675 gram. Ini dia maknanya 1 mud, artinya 1 kali makan.
Namun kita sekarang minimal yang mampu memberikan lebih. Maka bunyi ayat, "Faman tatawwa khairan fa huwa khairun lah." Yang mampu memberikan lebih, yang jatahnya 675 gram dikeluarkan sekilo sehari, itu lebih baik jika mampu. Namun minimalnya ukuran fidyah puasa itu adalah 675 gram. Kaum muslimin muslimat yang Tuhan hormati, dari Abi Hurairah Rasul juga menegaskan, "Man afqara yawman min Ramadan min ghairi uzri." Barang siapa yang di siang Ramadan yang berbuka puasa tanpa uzur, sakit kor, juga musafir juga bukan, artinya dia tidak puasa namun tidak ada uzur. Sambungan hadis, "Lam yakdihi siyamu dahr insamahu." Walaupun dia berpuasa 1 tahun penuh untuk mengganti 1 hari yang tinggal itu, lam yakdihi, itu tidak mampu mengganti puasa yang tinggal 1 hari itu. Maka yang tidak ada uzur, sakit tidak, musafir tidak, maka berpuasalah. Namun kita dalam berpuasa dilarang juga ini suuzon. Orang-orang yang suuzon sah puasa secara fikih, namun hilang pahala-pahalanya dan tidak ada nilai puasanya. Namun jika lawak dalam negara mulut rayu dewasa kuat dan tak berpuasa, jangan suuzon. Mungkin orang itu orang gila, mungkin orang itu nggak mampu berpuasa, mungkin orang itu mampu, maka dia nggak berpuasa. Namun tadi yang wajib puasa dia al-akil dan dia tidak gila, tidak hilang akalnya. Namun yang paling pokok tadi bahwa setelah kita ini Ramadan, banyak orang mengatakan bahwa puasa perlu, sembahyang perlu. Namun dua hal ini saling terkait. Bagaimana orang-orang yang berpuasa Ramadan namun dia tidak sholat atau sholatnya bolong-bolong? Ketika Syekh Utsaimin, Mufti Arab Saudi, ditanya, "Bagaimana ya Syekh, orang yang dia puasa Ramadan namun dia tidak sholat?" Syekh ini menjawab, puasanya tidak sah. Kenapa? Karena orang itu sudah kafir. Maka juga hadis menjelaskan, "Al-ahdu baina rajuli wal kafir wa tarkus shalah." Bedanya antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman atau orang kafir itu dalam meninggalkan sholat. Maka para ulama menghukumi bahwa orang-orang yang tidak sholat itu kafir dan orang kafir tidak sah puasanya. Namun yang kedua bahwa pendapat lagi, orang-orang itu sah puasanya secara fikih, namun orang itu nggak dapat apa-apa dari puasanya. Kenapa? Hadis juga menjelaskan, "Rubba sha'imin." Berapa banyak orang-orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illa jum'. Dia puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya karena orang itu tidak sholat. Maka terakhir, mari kita isi Ramadan yang sebaik-baiknya dengan amalan-amalan yang baik. Perbanyaklah sholat sunnah di Ramadan ini, jangan samakan di luar Ramadan. Barang siapa yang mengamalkan yang sunnah di Ramadan, maka dia sama mengamalkan yang wajib di luar Ramadan. Barang siapa mengamalkan yang wajib di luar Ramadan ini, maka itu kelipatannya 70 kali lipat dan bahkan sampai 700 kali lipat amalan di luar Ramadan. Mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.